Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Menara TC sebagai channel pembelajaran teknisi komputer sekaligus sebagai channel official untuk Menara Training Center, sebuah lembaga pendidikan komputer yang berpusat di kota Yogyakarta. Oke, baik kawan-kawan, untuk video kali ini saya akan melanjutkan dari video saya yang sebelumnya. Yang di video tersebut saya membahas mengenai cara untuk pembuatan bootable flash disk Windows 10 ya, Windows 10 versi 1909 macOS Lite. Dan video kali ini saya akan melanjutkan proses itu, dan di dalam video ini kita akan membahas bagaimana prosesnya untuk melakukan install ulang pada komputer kita gitu ya. Dan yang akan saya instalkan di sini adalah laptop Acer V5 431 dengan memori sebesar berkapasitas 4 GB. Dengan kawan-kawan ketahui bahwa laptop ini adalah salah satu laptop dengan spek rendah gitu ya, karena dia hanya menggunakan prosesor Intel Celeron. Jadi di sini saya akan membahas prosesnya ya, membahas proses lengkapnya dari awal proses tahapan persiapan sampai kepada proses instalasi selesai. Dan kenapa kita memilih yang versi macOS Lite gitu ya? Karena saya pengen menunjukkan bagaimana fitur-fitur yang ada di dalam macOS. Jadi untuk kawan-kawan yang ingin memiliki tampilan Windows-nya seperti semacam Mac gitu ya, semacam macOS, silahkan bisa mendownload versi bootable-nya, versi ISO dari master Windows-nya ini. Silahkan teman-teman download, dan saya mendownload ini dari websitenya Kangkuya Android ya. Jadi teman-teman bisa nanti mendownload silahkan dari sana, atau nanti saya sediakan juga linknya di bagian bawah video ini. Yang harus dipersiapkan tentu saja pertama flash disk bootable-nya, kemudian tentu saja kita juga nanti akan melakukan settingan terhadap BIOS-nya begitu. Oke, bagi kawan-kawan yang belum bisa membuat bootable-nya, silahkan teman-teman bisa melihat video yang sebelum video ini saya publikasi. Ya, gampang banget. Oke, langsung saja kita lihat prosesnya. Oke, tahapan pertama adalah kita pasangkan dulu flash disk-nya ke dalam laptop kita. Jadi kita pasangkan USB-nya ini, kemudian kita nyalakan laptop ya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam BIOS. Nah, untuk masuk ke dalam BIOS bisa kita tekan tombol F2 pada keyboardnya, sehingga akan muncullah tampilan seperti ini. Langkah berikutnya adalah kita akan masuk melalui menu boot ya. Selanjutnya kita pastikan bahwa flash disk kita yang kita pasangkan ini sudah terdeteksi, dan pastikan posisi pertama. Apabila kondisinya dia masih berada di bagian bawah, misalnya di bagian sini, maka ini harus kita posisikan di bagian nomor 1 ya. Caranya adalah kita bisa menekan dengan tombol yang ini. Ada tombol F5 atau tombol F6. Tombol F6 itu adalah untuk meletakkan posisi ke bagian atas. Oke, jika sudah kita setting seperti itu, langkah berikutnya adalah langsung kita simpan ya. Kita lakukan masuk ke menu exit, change. Masuk ke menu exit, kemudian exit saving change. Nah, tentu saja sebelum kita lakukan proses install ulang, pastikan bahwa semua data-data penting yang berada di dalam partisi C, misalnya saja berada di desktop, kemudian di menu download, atau di dalam menu dokumen, atau di dalam menu video, ataupun di dalam folder-folder yang lain yang masih berkaitan dengan partisi C, silahkan di backup dulu
Tujuannya adalah supaya nanti ketika kita selesai install ulang kita tidak kehilangan data. Untuk partisi D, partisi E dan lain sebagainya selain partisi C, data akan tetap aman gitu ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita tekan yang ini, kita pilih exit saving change. Kita enter. Oke, dia akan masuk ke dalam tampilan biasanya. Nah, akan seperti ini, kita tekan enter saja. Ada keterangan press any key seperti itu. Kita biarkan, kita tunggu sampai proses instalasi dimulai. Oke, dia pada saat proses ini adalah sedang melakukan proses pembacaan data yang ada di dalam flash disk. Kita tunggu dulu. Oke, jadi inilah tampilan dari Windows yang akan kita instalkan. Sekali lagi, yang sedang kita instalkan ini adalah Windows 10 versi macOS. Ya, Windows 10 versi macOS Lite. Jadi Windows ini adalah Windows versi ringan ya, Windows versi ringan yang bisa dijalankan meskipun kita menggunakan laptop atau menggunakan komputer dengan spek rendah. Sebenarnya hampir sama dengan Windows 10 Superlight ya, ataupun Windows 10 Potato Edition. Oke, langkah berikutnya adalah kita pilih di bagian sini ada time and currency format. Nah, ini kita pilih Indonesia. Kita tekan saja tombol huruf I, kemudian kita turunkan ke bagian bawah. Nah, sehingga akan masuk ke Indonesia. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah kita pilih next. Oke. Nah, di sini ada pilihan nih. Saya dekatkan. Oke. Ada pilihan. Ada pilihan yang pertama adalah Windows 10 macOS non-Defender. Kemudian yang kedua yang di bagian bawah ini adalah Windows 10 Defender Edition. Nah, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Kalau kita pilih non-Defender, artinya nanti hasil instalasi kita tidak ada proteksinya, artinya tidak ada antivirusnya. Tapi kalau emang kita pengennya sekalian dengan antivirusnya, Defender itu adalah antivirus bawaan dari Windows 10. Dan ini direkomendasikan gitu ya. Artinya di sini saya akan memilih Windows 10 Defender Edition. Kemudian kita pilih next. Oke. Langkah berikutnya adalah di bagian sini. Ini adalah untuk pemilihan partisi yang akan kita instalkan. Ya. Partisi yang akan kita instalkan sebagai tempat untuk kita jadikan partisi C-nya atau partisi Windows-nya. Nah, dalam proses ini kita akan menghapus dua partisi di bagian atas. Ya. Yang pertama adalah System Reserved yang kapasitasnya 500 MB. Kemudian yang kedua adalah partition 2 yang kapasitasnya ini adalah partisi C-nya. Jadi supaya tidak keliru maka dalam proses tadi sebelum kita lakukan proses booting, maka pastikan semua partisi kita berikan nama. Dengan tujuan nanti pada saat pemilihan seperti ini kita tidak keliru untuk memilih partisinya. Artinya kalau di sini sudah jelas, di sini ada partisi master software, kemudian partisi data. Artinya tidak mungkin saya akan mengakses ini karena itu adalah data-data kita ada di sana. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa ini kita harus menghapus dua partisi ini, dua partisi di bagian atas? Tujuan utamanya adalah supaya hasil instalasi ini betul-betul clean. Maka kita sebut sebagai clean install kan gitu. Artinya emang hasil instalasinya nanti akan betul-betul bersih gitu ya.
Oke, kemudian kita pilih salah satu, kita pilih yang sistem reservednya dulu, kemudian kita tekan delete. Nah, sebagai informasi bahwa sistem reserved adalah partisi tambahan yang memang akan ada biasanya sebagai partisi tambahan dan itu sifatnya default ketika kita menginstalkan Windows 7, Windows 8 ataupun Windows 10 gitu ya. Dan kapasitasnya berbeda-beda. Ada yang 100 mega kalau di Windows 7, kemudian ada yang 250 mega kalau di Windows 8, atau ada juga yang 500 mega ketika kita menggunakan Windows 10. Oke, dan ini meskipun kita hapus nanti akan menjadi satu partisi baru lagi. Artinya sistem reserved itu nanti akan terbentuk kembali ya, akan terbentuk kembali sesuai dengan rekomendasi dari master Windows yang sedang kita pergunakan ini. Oke, yang kedua adalah partisi C-nya juga sama, kita hapus. Oke, nah sehingga dia akan bergabung menjadi satu unallocated space. Ingat bahwa partisi master ataupun partisi data, intinya partisi-partisi tempat kita meletakkan data itu jangan sampai dihapus. Oke, langkah berikutnya adalah kita buat kembali partisinya dengan cara menekan tombol new. Ada di bagian sini. Untuk kapasitasnya tidak akan kita rubah. Artinya ini akan kita sesuaikan dengan kapasitas asli dari partisi C sebelumnya. Kemudian kita tekan apply dan proses ini akan menampilkan bahwa akan ada satu tambahan partisi baru yang fungsinya adalah sebagai sistem reserved. Kita tekan OK. Dan kita lihat di bagian sini, sistem reserved terbentuk kembali dengan kapasitas sekarang menjadi 549 mega. Oke, jadi berbeda dengan tadi kapasitasnya sebesar 500 mega. Karena ini memang seperti yang saya sebutkan tadi bahwa sistem reserved akan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dari master Windows yang kita pergunakan. Oke, selanjutnya kita pilih yang ini, yang kapasitasnya lebih besar. Ini yang akan kita jadikan sebagai partisi C-nya. Ya, ingat hati-hati jangan sampai memilih partisi yang isinya data. Oke, kita pilih ini, kemudian kita tekan next. Oke, dan sampai pada tahap ini adalah proses pengkopian data dari flash disk bootable kita ke dalam laptop, ke dalam hard disk yang ada di laptop kita. Kita tunggu proses kopinya, kita tunggu sampai proses copy 100%. Dan ketika nanti sudah sampai 100%, dia akan melakukan restart dan pada saat restart itu restart pertama, flash disk sudah bisa kita lepaskan. Oke, ini kita tunggu saja. Kita tunggu sampai proses copy selesai. Biasanya proses copy dari flash disk ke dalam laptop itu biasanya sekitar 5 menitan. Tapi kembali lagi kepada spesifikasi komputer yang kita pergunakan. Semakin tinggi spesifikasinya maka prosesnya pun akan semakin cepat. Oke, kita masih tunggu prosesnya dan kembali saya sampaikan bahwa proses instalasi Windows ya,
sebenarnya akan sama antara Windows 10 ya, Windows 10 versi berapapun sebenarnya akan sama. Demikian juga sebenarnya dengan Windows 8 ya, dengan Windows 7 itu sebenarnya akan sama. Hanya saja perbedaannya adalah pada pemilihan versi yang ada di dalamnya. Jadi kalau di versi-versi yang Windows 10 pada umumnya itu kan ada Windows 10 Pro gitu ya, kemudian ada Windows 10 profesional, kemudian ada Windows 10 misalnya yang ada yang single language. Nah, karena ini yang saya pergunakan itu adalah Windows 10 macOS Lite version, maka di sini ternyata ada dua pilihan nih, seperti yang sebelumnya saya tampilkan tadi. Oke, kita masih menunggu proses instalasinya. Jadi ingat bahwa ini barulah proses copy dari flash disk ke dalam laptop kita. Dan yang biasanya kawan-kawan terlupa itu bahwa ketika sudah mengcopy dari flash disk ke dalam laptop, biasanya flash disk masih tercolokkan, masih terpasang di dalam laptop, sehingga ketika di restart dia akan kembali lagi mengulang proses yang sama. Maka sebaiknya ketika proses copy ini, ketika sudah mendekati 100%, kita standby-kan di depan layar, sehingga setelah 100% kemudian permintaan untuk merestart, kita bisa langsung melepaskan flash disknya, sehingga nanti proses instalasinya bisa melanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke. Oke, nah pada tahapan ini adalah proses restart ya. Jadi pada tahapan ini kita sudah bisa nih melepaskan flash disknya. Kita lihat flash disk saya lepaskan ya, sehingga nanti nah kita lihat tuh prosesnya. Apakah dia akan melanjutkan ke tahapan berikutnya atau tidak? Dan ini seharusnya dia proses sedang melanjutkan ke tahapan instalasi berikutnya. Oke, dia sedang melakukan proses persiapan ya. Jadi di tahapan ini adalah proses inisiasi dari hardware-hardware yang ada di dalam laptop kita. Kita tunggu saja prosesnya, biarkan proses ini berlangsung. Dan sebenarnya kalau proses ini sudah bisa kita tinggalkan gitu ya. Jadi kita tinggalkan, kita sambil dengan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lain pun bisa kita lakukan itu. Perlu diinformasikan ya, jadi bahwa ketika kita menginstalkan laptop dengan Windows 10 macOS Lite ini, memang ada beberapa seri laptop tertentu, beberapa merek tertentu yang proses pada tahapan ini biasanya agak lama gitu ya. Tapi nanti setelah proses restart berikutnya, kemudian restart lagi, dia nanti akan berjalan normal seperti biasanya. Hanya saja memang ini pada saat tahapan yang di sini memang biasanya agak lama gitu ya. Tapi tidak terlalu lama juga. Oke. Kita tunggu prosesnya, ini masih berlangsung.
ya. Jadi prosesnya tidak sama ya, ternyata tidak sama seperti Windows 10 pada umumnya nih tahapan-tahapan ini. Nah, kita lihat di sini nih. Nah, ini malah justru sudah sampai tahapan ini dia. Nah, jadi ini malah sudah selesai ya. Oh, cepat banget. Gitu. Jadi ini ternyata luar biasa ya. Jadi ini cepat banget proses instalasinya. Jadi dia membutuhkan hanya 1 kali restart saja ya. Hanya membutuhkan 1 kali restart. Jadi tadi dari proses copy, kemudian masuk ke dalam proses tahapan inisiasi, kemudian dan sudah selesai gitu. Jadi tidak sama seperti Windows 10 pada umumnya ternyata ini. Nah, inilah tampilan dari Windows 10 macOS Lite ya. Jadi seperti ini. Dan nanti setelah video ini saya akan share kembali. Saya akan share kembali videonya. Saya akan mereview apa saja kelemahan dari Windows 10 macOS Lite seperti ini. Apakah nanti beberapa aplikasi tidak kompatibel atau nanti seperti apa, kita lihat gitu ya. Oke. Jadi demikian proses untuk instalasi Windows 10 macOS versi Lite seperti ini. Jadi nanti akan kita bahas kembali di dalam video yang berikutnya. Kita akan membahas mengenai performa di Windows ini pada laptop dengan spek rendah seperti ini bagaimana, kemudian juga untuk kompatibilitas dengan software ataupun juga dengan drivernya nanti seperti apa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa menambahkan wawasan untuk kawan-kawan sekalian. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, dan juga jika informasi dalam video ini bermanfaat silahkan di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.